Soal tes wawancara P3K akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kelulusan hasil seleksi. Oleh karenanya proses tes wawancara P3K ini perlu Anda perhatikan dengan seksama. Soal tes wawancara akan berisi pertanyaan umum sebagai calon P3K ASN berupa materi nasionalisme dan wawasan kebangsaan, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang secara lebih spesifik sesuai bidang dan jabatan yang dilamar. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Melihat dua rekan kerja saling berselisih, maka rekan kerja yang lain tidak boleh terpengaruh oleh suasana perselisihan tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Sebagai profesional, Anda tidak boleh terpengaruh akan adanya konflik di antara rekan kerja, termasuk tidak boleh terdapat konflik kepentingan jika tugas kantor yang Anda hadapi bertentangan dengan tupoksi Anda sebagai ASN P3K. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Apabila diangkat menjadi pegawai ASN P3K, Anda bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pernyataan ini, maka saya A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja karena saya merasa menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Saya tidak membeda-bedakan tempat kerja dimanapun saya bekerja. Saya akan tetap profesional menjalankan tugas. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Motivasi saya menjadi ASN P3K adalah mengabdikan diri untuk negara dan melayani masyarakat, serta untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme. Sikap saya terhadap motivasi tersebut: A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Anda wajib menjadi ASN profesional yang memiliki integritas, mampu bekerja sama, melayani publik, giat mengembangkan diri, komunikatif, dan bisa mengelola perubahan. Semua kompetensi yang diisyaratkan tersebut adalah dalam rangka pengabdian kepada negara sebagai seorang ASN. Kita melangkah ke soal berikutnya. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Soal nomor 4. Nilai-nilai Pancasila telah saya implementasikan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga honorer. Akan hal ini saya A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, artinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk dalam bidang pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila implementasi terhadap pekerjaan salah satunya adalah dengan melaksanakan pekerjaan sebagai pendidik dan pengajar, dengan mengikuti ketentuan yang telah disusun dan diundangkan berlandaskan dasar negara Pancasila. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Lagu Indonesia Raya adalah sebuah gambaran dari perasaan nasional yang penuh semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Terhadap pernyataan ini maka saya A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Lagu Indonesia Raya adalah sebuah gambaran perasaan nasional yang memiliki makna adanya semangat dan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini dituliskan dalam lirik demi lirik lagu Indonesia Raya. Selain itu, lagu Indonesia Raya adalah bentuk identitas nasional,
Maka menyanyikannya adalah bagian dari ekspresi cinta tanah air dan rasa nasionalisme kita. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan pandangan hidup bangsa harus dijadikan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana menurut Anda? A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Pancasila merupakan ideologi negara. Artinya harus dijadikan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 5 ideologi dasar ini adalah bagian dari tujuan berdirinya negara yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Ketika berhasil dalam menyelesaikan tugas, Anda akan merasa biasa saja karena Anda adalah orang yang tidak pernah puas, meskipun menurut orang lain Anda adalah orang yang sangat sukses. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Sangat tidak setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Jika seseorang berhasil menyelesaikan tugas, mereka harus merasa bangga dan puas dengan hasil yang mereka peroleh. Apalagi jika orang lain menganggap mereka sukses. Ini adalah bentuk rasa hormat dan penghargaan yang mereka terima dari orang lain. Jadi, mereka harus menerimanya dengan senang hati dan berbangga. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Kemampuan bekerja yang tinggi itu dibutuhkan dalam berbagai bidang, sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang hasilnya maksimal. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Kasus ini menyangkut tentang pentingnya kemampuan bekerja yang tinggi. Dengan menjawab sangat setuju, berarti kita setuju bahwa kemampuan bekerja yang tinggi sangat penting karena akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas dan memberikan hasil yang maksimal. Dengan memiliki kemampuan bekerja yang tinggi, kita dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Kita juga dapat memecahkan masalah dengan lebih cepat dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Dengan demikian, sangat penting untuk memiliki kemampuan bekerja yang tinggi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Anda sedang menyelesaikan pekerjaan Anda saat kantor hampir tutup, maka Anda akan tetap berada di kantor hingga pekerjaan selesai tanpa uang lembur. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Dalam kasus ini, jawaban yang tepat adalah sangat setuju. Hal ini karena, meskipun kantor sudah hampir tutup, tetapi pekerjaan harus tetap diselesaikan. Dengan demikian, pekerja tidak harus mengajukan uang lembur untuk tetap bekerja di kantor hingga pekerjaan selesai. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Sebagai pribadi yang berkarir di dunia pegawai, ASN P3K, yang ingin dicapai adalah kemakmuran dan kebahagiaan untuk hidup namun dengan tidak melanggar aturan ASN P3K yang berlaku. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Mari kita lihat pembahasannya. Sangat setuju dengan pernyataan bahwa sebagai pribadi yang berkarir di dunia pegawai, ASN P3K, yang ingin dicapai adalah kemakmuran dan kebahagiaan untuk hidup namun dengan tidak melanggar aturan ASN P3K yang berlaku. Hal ini penting untuk diingat karena hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati aturan yang telah dibuat dan mematuhinya.
Dengan melakukan hal ini, kita dapat mencapai tujuan kita tanpa melanggar aturan yang berlaku. Selain itu, kita juga dapat hidup dengan bahagia dan makmur tanpa melanggar aturan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share.